Kinanti. Saya Ramlan. Saya Andika Putra. Saya Mama Resna. Saya Aisyah Kusdiana. Saya Nesa Trianini. Saya Sofa Tasya. Reformasi. Kalau kita melihat jauh ke belakang, Indonesia udah melalui 5 transisi politik loh. Mulai dari kemerdekaan, parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade dari tahun 1960 sampai 1998, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Di sini saya akan menceritakan kebijakan-kebijakan yang dibuat pada periode pemerintahan Presiden Megawati era reformasi ini. Apa aja sih? Jadi, kebijakan yang akan dibahas oleh saya dan rekan saya ini ada 7 sektor umum, yaitu sejarah, politik, budaya, sosial, ekonomi, hukum pemerintahan, pertahanan, dan keamanan. Untuk itu, simak baik-baik ya. Masa reformasi di bawah pemerintahan Megawati dalam sektor keamanan dan pertahanan negara. Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, untuk memerangi terorisme loh. Hasilnya, pada masa pemerintahannya, ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti-terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang Anti-Terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati. Meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timor Timur. Presiden Republik Indonesia yang kelima adalah Megawati Soekarno Putri, lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden RI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator Soekarno dan Fatmawati. Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu pemimpin yang hadir dalam sejarah proses kepemimpinan di negeri ini. Ia dikenal masyarakat sebagai pemimpin yang karismatik. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan bermental baja yang berani mendobrak kekuatan politik Orde Baru. Dengan keyakinan untuk menegakkan demokrasi dan reformasi di Republik ini, hanya sedikit tokoh yang berani bertindak kala ini berulah setelah Megawati mengadakan perlawanan terbuka terhadap kekuasaan yang represif. Keberanian tokoh-tokoh lainnya mulai ikut bangkit. Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Megawati melaksanakan persiapan pemilu langsung pada tahun 2003. Dulunya presiden kan dipilih oleh MPR dari partai politik yang sudah diseleksi sama DPR dan DPD. Tapi kebijakan pemilu yang dibuat oleh Megawati ini membuka pintu bagi rakyat untuk memilih langsung presidennya. Pada tahun 2003 sampai 2004 terjadi gerakan Aceh Merdeka, upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia. Gerakan pemberontakan ini diatasi oleh Megawati dengan darurat militer. Tapi pada akhirnya masa pemerintahan Megawati berakhir pada 2004 karena beliau kalah dalam pemilu yang telah disiapkan sendiri oleh sebagai bagian dari kebijakan yang tadi disebutkan. Gotong royong merupakan intisari paling dasar dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang mengandung 5 prinsip sebagai dasar negara Indonesia bersumber pada nilai dan praktek kebudayaan rakyat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Jika diperas lebih dalam lagi, maka 5 sila dalam Pancasila akan menjadi 3 prinsip dasar Trisila. Pertama, ketuhanan. Hal ini seperti tercantum dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Bagian kedua dari Trisila adalah sosio-nasionalisme yang diambil dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga sila ketiga, persatuan Indonesia. Sedangkan Trisila ketiga adalah sosio-demokrasi yang berasal dari sila keempat yang merupakan demokrasi yang berwatak musyawarah, mufakat, dan sila kelima yang merupakan keadilan sosial. Menurut Megawati, Trisila itu akan mewujudkan satu prinsip dasar Ekasila, yakni gotong royong. Inilah hakikat kebudayaan sejati yang menurut Megawati juga diperlukan dalam relasi antar bangsa di era sekarang ini untuk masa depan dunia yang lebih baik lagi.
Kondisi sosial pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Setelah Ibu Megawati terpilih sebagai Presiden Indonesia, Ibu Megawati menghadapi masalah rumit menyangkut sosial, yaitu kemiskinan. Krisis ini terjadi pada pertengahan tahun 1997. Penutupan sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia melonjak. Akibat dari kemiskinan ini yaitu tingkat pengangguran semakin tinggi, pendidikan yang tidak terjangkau, dan kriminalitas yang tinggi. Ibu Megawati menyelesaikan masalah ini dengan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk komite penanggulangan kemiskinan. Ibu Megawati juga menerapkan strategi dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dalam meningkatkan pendapatan dilakukan serangkai kegiatan seperti perluasan kesempatan dan peluang berusaha dengan dukungan biaya seperti bank kredit, bank syariah, dan lainnya. Nah, dengan program pengentasan kemiskinan ini, angka kemiskinan menurun, yang artinya membuahkan hasil meskipun belum maksimal. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah menaiknya kurs, pertumbuhan ekonomi membaik, IHSG meningkat, hingga inflasi menurun. Setelah Gus Dur lengser dari kursi presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, melahirkan beberapa kebijakan penting terhadap ekonomi. Berikut beberapa kebijakan tersebut. Yang pertama, mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF. Yang kedua, privatisasi perusahaan negara. Dan yang ketiga, divestasi bank untuk menutup anggaran negara. Kebijakan Presiden Megawati di bidang ekonomi lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari yang sebelumnya 28%. Kebijakan Presiden Megawati ini kemudian disebut dengan privatisasi dan divestasi. Dampaknya dinilai cukup baik untuk kepentingan negara. Kebijakan Megawati pada masa reformasi dalam bidang hukum dan pemerintahan. Hal pertama yang dilakukan oleh Ibu Megawati adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan eksekutif dan legislatif. Kebijakan penting tentang pemilihan umum juga diantara lainnya adalah yang pertama, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, dan yang kedua ada mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Megawati adalah kehakiman sebagai kekuasaan independen. Hal yang ketiga adalah membentuk KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal yang keempat yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi. Hal yang kelima yaitu yang Ibu Megawati lakukan adalah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Hal yang terakhir yang dilakukan oleh Ibu Megawati adalah mengeluarkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang tentang penyiaran.